atas rencanamu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Aku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Haleluya, jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Saya akan melanjutkan pemahaman Alkitab pada minggu yang lalu dan saya akan awali dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan, sehingga malam hari ini kami akan lanjutkan pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Kiranya Tuhan tolong kami, urapi kami hamba-Mu, dan urapi yang mendengar, sehingga kami semua boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang harus kami kerjakan sebagai umat-Mu, sebagai pelayan-Mu, untuk hidup kami menjadi berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami akan lanjutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah mengakhiri pasal 9 dari kitab Daniel, dan saya sudah sampaikan ada 4 peristiwa penting dalam nubuatan 70 minggu. Yang pertama yaitu kedatangan Mesias yang diurapi pada tahun 26, dan yang kedua Mesias disingkirkan pada tahun yang ke-30. Lalu yang ketiga, perjanjian akan diteguhkan bagi orang banyak atau oleh Mesias. Lalu yang keempat, Mesias menghentikan korban persembahan pada pertengahan 1 minggu. Ada 2 kali setengah minggu. Yang pertama, minggu pertama yaitu Yesus datang untuk menghentikan semua jenis korban penghapus dosa. Lalu setengah minggu yang kedua, Yesus datang untuk mengosongkan atau membinasakan antikristus ya. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan, kita akan masuk pada poin atau pada pasal yang ke-10, dan kitab Daniel pasal 10 saya berikan judul penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris ya. Dalam pasal ini, pasal 10 ini Daniel menceritakan tentang pengalaman rohani yang luar biasa.
Ia sedang berpuasa di tepi sungai Tigris dan dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Ia di Babel kurang lebih 70 tahun sehingga pada saat itu usianya sudah 90 tahun. Tetapi Daniel dia tidak pernah kehilangan momentum untuk berjumpa dengan Allah. Selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Selalu punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Karena Daniel dia tidak pernah jauh dari Tuhan. Pengalaman rohani punya harga yang mahal dan yang luar biasa. Demikian juga buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita akan punya pengalaman-pengalaman rohani yang mahal harganya. Ya, Pasal 10 dan 11 kitab Daniel ini adalah saling terkait. Dia saling berhubungan atau bersambung antara Pasal 10 dan Pasal yang ke-11. Baiklah, kita akan masuk kepada ayat yang pertama pada Pasal 10 kitab Daniel. Saya akan bacakan sebagai pendahuluan. Berbunyi demikian. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Ya. Dalam pendahuluan ini, ayat 1 saya anggap sebagai pendahuluan. Dalam ayat ini ada dua bagian besar yang sangat penting. Yang pertama yaitu bicara mengenai kesusahan besar. Kesusahan yang besar. Topik berita firman Tuhan mengenai kesusahan besar akan terjadi bahkan dalam waktu yang panjang. Kesusahan besar ini berhubungan dengan perang. Ya, jadi menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua akan ada perang besar-besaran. Ya. Nah, itu yang disebut dengan perang Harmagedon. Dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-16 berkata begini. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, tempatnya disebut Harmagedon karena itu perangnya disebut perang Harmagedon. Lalu yang kedua yang juga penting dalam ayat yang pertama sebagai pendahuluan, Daniel diminta untuk mengerti penglihatan dan firman Tuhan. Ya. Buat Daniel untuk mengerti, untuk memahami bukanlah sesuatu yang sulit karena hal ini adalah bukan pengalaman yang pertama bagi Daniel. Ya, adalah merupakan reaksi spontan bagi Daniel dapat memahami rahasia tersebut. Ya, paham, mengerti, baru melihat. Ya, urutannya seperti itu. Dia memahami, dia mengerti, dan baru dia melihat. Kita tidak dapat melihat mujizat sebelum kita memahami kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Jika kita memahami, ya, membuat kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan. Karena kita yakin pada akhirnya kita akan melihat mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita ketika kita mengerti, ketika kita paham akan kehendak daripada Tuhan. Lalu 2 Romawi dalam ayat yang kedua sampai kepada ayat yang keempat, dan itu adalah bicara mengenai doa dan puasa Daniel. Ya, saya akan bacakan Daniel 10 ayat 2. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Ayat 3, makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Ayat 4, pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris. Ya. Saudara, dari pembacaan ini kita belajar tentang apa itu puasa. Ya. Puasa artinya tidak makan dan tidak minum secara sengaja. Ya. Yang memang kita rencanakan.
kita memang persiapkan diri, kita persiapkan hati untuk kita tidak makan dan tidak minum secara sengaja, ya. Nah, artinya tidak ada sesuatu pun yang masuk dalam mulut Daniel, ya. Nah, puasa Daniel adalah puasa tidak makan daging, puasa tidak makan yang sedap-sedap, ya. Kelihatannya mudah, tetapi ini juga bukan sesuatu yang mudah karena kita betul-betul kita menyangkal diri, ya. Biasanya manusia lebih senang yang sedap-sedap, tetapi Daniel dia sengaja dia tidak mau makan yang sedap-sedap dan selama berapa lama? 3 minggu penuh. Ya. Artinya 3 minggu penuh artinya 3 minggu siang dan malam. Ya. Walaupun puasa ini tidak bisa diartikan secara letterlek atau hurufiah, ya, tapi kita tidak boleh mengecilkan orang yang berpuasa tidak makan dan tidak minum. Ya, kalau puasa Daniel hanya tidak makan yang sedap-sedap. Ya, tapi kita tidak boleh mengecilkan. Kalaupun Daniel dia tidak makan yang enak-enak, tapi dia minum, ya. Itu pun bukan sesuatu yang harus kita kecilkan karena tidak mudah juga untuk kita bisa melakukannya, ya. Dalam ayat yang kedua dikatakan Daniel berkabung, ya. Ia berkabung artinya menyendiri di hadapan Tuhan, ya. Dan pada hari yang ke-24 bulan yang pertama, ya, kenapa dihitung pada hari yang ke-24? Kita ingat bahwa Yesus masuk ke Yerusalem hari yang ke-10. Artinya dia bergumul di hari yang ke-10. Yesus disalib di Golgota pada hari yang ke-14. Ya. Ini bicara tentang kematian atau dia dikubur. Lalu Yesus bangkit di hari yang ke-17 yang disebut hari kebangkitan. Jadi di hari yang ke-24 berarti sedang menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, di hari yang ke-24 Yesus sudah bangkit. Yesus sedang menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, nah ini berbicara mengenai puasa. Ya, berbicara mengenai puasa ini adalah merupakan konsep untuk mengerti tentang puasa. Ya. Jadi di hari yang pertama itu biasanya kalau puasa 3 hari dan 3 malam, di hari yang pertama biasanya belum terlalu berat. Ya. Tapi pada hari yang kedua itu mulai masuk Golgota. Kedagingan kita dimatikan sama seperti Yesus, dia dimatikan. Ya. Pada hari yang kedua puasa kita mulai kedagingan kita seperti dimatikan. Tetapi pada hari yang ketiga, pada puasa hari yang ketiga, setelah melewati hari yang kedua, biasanya di hari yang ketiga kita seperti ada satu semangat yang baru. Seperti ada kebangkitan yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, kenapa Daniel dia dapat mengerti kehendak Tuhan? Dia dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Karena Daniel dia bukan hanya dekat dengan Tuhan, tetapi dia mau menyangkal diri. Dia mau mematikan dirinya untuk dia mengerti tentang rahasia kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara-saudara, kalau kita juga mau belajar seperti Daniel, kita belajar untuk menyangkal diri. Bukankah Yesus pernah berkata, siapa yang hendak mengikut aku, dia harus menyangkal diri, ya, baru mengikut aku. Nah, saudara-saudara, ketika kita mau belajar berpuasa, menyangkal diri, maka Tuhan akan berikan kepada kita rahasia firman Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini di Fatsal yang ke-10, ayat 1 sampai kepada yang ke-4, kita sudah pelajari bagaimana Daniel dia berpuasa. Kita akan lanjutkan pada minggu depan ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-8. Kita akan belajar bagaimana perjumpaan Daniel dengan Tuhan. Ya, saya akhiri sampai di sini buat malam hari ini. Saya akan tutup dalam doa.
Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada saat malam hari ini Tuhan. Kami boleh belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel, bagaimana dia hidup dekat dengan Tuhan, bagaimana dia mengalami kehadiran Tuhan, mengalami bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada Daniel rahasia-rahasia, penglihatan-penglihatan, karena Daniel dia hidup bersekutu dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami juga senantiasa dapat hidup bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami dapat melihat perkara-perkara besar, perkara dan rahasia Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terus bukakan kebenaran firman-Mu bagi kami hamba-Mu, agar umat-umat-Mu yang mendengar, kami semua juga boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pendalaman Alkitab malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.